Kuda. Kita duduk. Yang azan tadi Afin. Ya. Ya. Afin dulu. Afin ini yang tuh Afin. Afin lah. Afin. Nanti boleh bubar nanti baru nanti ya. Azan dulu ya, Pak ya. Ada ayah. Ya, masuk aja. Ya. Berani tampil, serius. Oke. Allah. Ini laki-laki sepatunya macam itu azan Inna Allah. Inna Allah mulai ketahui Nabi. Ya serius lah itu mah azan dulu itu. Ulang deh. Inna Allah malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa amilus Bakunya belajar. Tenang nah tenang. Ulang deh. Serius lah laki-laki. Ulang deh. Serius lah kalau ada seru baik elok tu bekok. Inna Allah malaikatahu Sallu ala nabi. ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi. Sallu sallu alaihi wa taslimu. taslima. Ya sopan tu awak mau. Enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serius lah lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak kucing belajar tak? Boleh kau nak? Okey. Oke ya, yang laki-laki tidak boleh ketawa azan tuh. Yang laki-laki ya, nggak boleh ketawa. Siapa namanya? Ahyar. Aku saja bisa dia, walaupun dia belum bisa tampil, tapi dia sudah berani tampil. Ayo, Ahyar kalau tidak tampil nanti Ahyar sendiri di situ di dekat bendera. Mau? Ya sudah Ahyar. Ayo, setelah ini ada tempat lagi ya, cepat. Oh, suruh ceramah aja ya. Ya, 1 sampai 3. 2. Kita laki-laki harus bisa azan. Apa ngalah anak? Tengok bawah jangan. Ada bu azan dah. Laki-laki
laki-laki. Suruh pendek lah. Ajar, ibu ajar dulu. Bilang bu sama bu Nur, bu Febri ya. Iya, aku nanya dulu. Kalau laki-laki, sebenarnya Pak. Itu nak. Ini nomor coba satu. Ada. Alfi aja bisa. Ya. Sebisanya aja kata Pak. Komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Beri tepuk tangan untuk Ahya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai melengkap boleh ya? Kita harusnya melengkap. Awas loh. Awas. Awas loh. Baik. Tadi sampai mana tadi? Bersyukur belum kita? Belum. Bersyukur kita kepada Allah dengan nama apa? Apa ucapan syukur kita kepada Allah, Nabi Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah itu apa Ustaz? Bukan saja dalam keadaan kita senang, jangan, tak boleh. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dan bagaimanapun kita harus bersyukur. Itulah bentuk rasa syukur yang paling tinggi, yang paling pengen kita capai. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Karena ada orang yang bersyukurnya ketika dikasih nikmat saja. Dikasih mobil, alhamdulillah. Dikasih juara satu, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Tapi ketika dikasih yang jelek-jelek, tidak lagi mau bersyukur. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kita harus bersyukur dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, insya Allah kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, ini Pak Ustaz. Kalau ada teman kalian kan dikasih dia, misalnya nih, bisa nggak kita bersyukur itu tapi pilih-pilih, boleh atau tidak? Siapa yang tahu kira-kira orang yang bersyukur tapi pilih-pilih? Apakah termasuk orang bersyukur atau tidak? Siapa yang kira-kira tahu contohnya apa? Hah? Ya, misalnya kalian pengen belajar, lagi belajar di kelas, lupa bawa pena misalnya. Teman kalian minjamin pena, ada pena snowman, ada pena pilot. Mana bagus, pena pilot atau snowman? Pilot. Pena? Masa bagus pena pilot? Bisa terbang. Pena pilot yang bisa terbang. Snowman juga bisa terbang ya. Jadi bagusnya pena snowman. Ya. Teman kalian cuma mau minjam kalian pena pilot. Ya. Kalian mau atau tidak? Kalau mau, berarti kita sudah melakukan bentuk perbuatan rasa syukur dan terima kasih, menerima apa ada. Itu perbuatan yang mulia. Ada orang dikasih bantuan pilih-pilih, wah, ya kan? Ya, tapi sejaknya yang
Masa kalian dah besar dikasih jilbab yang besar sekali, masa tidak? Tidak. Tapi kalau nggak ada lagi jilbab, ya mesti dipakai. Selama masih ada pilihan yang terbang. Tapi kalau nggak ada, pakailah apa yang ada. Paham? Oke, baik. Kemudian supaya kita perkumpulan hari ini, pagi hari ini diberkahi oleh Allah, hendaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada apa Ustaz? Hari ini hari Jumat, hari yang mulia, dan di dalamnya kita diperintahkan banyak-banyak bersolat. Bersolat belum? Mau selawat? Ya. Surat apa maunya? Sallallahu alaihi Muhammad saja ya? Sallallahu alaihi Muhammad saja mau? Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sampai situ aja dulu. Baik. Kenapa Ustaz? Kira-kira siapa yang begitu cinta kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad? Kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Ya. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad? Ya. Dengan memperbanyak salawat. Habis itu apa lagi? Ya. Dengan beribadah kepada Allah, mengetahui apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang pernah dia kerjakan semasa hidupnya, kita contoh. Ya, kenapa begitu Pak Ustaz? Karena Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan seluruh manusia. Jadi nggak ada kesempurnaan Nabi Muhammad yang mesti menjadi contoh. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Yang belakang. Ada misalnya kalau Pak Ustaz misalnya jadi pemimpin orang besar, pangkatnya 5, 6 langsung, ya kan? Gagah, ya kan? Kira-kira sempurna nggak Ustaz orang jadi manusia? Ada yang sombong, ada yang nggak mau membantu, ada apa lagi? Ada yang pelit, ada yang perkataannya kasar, suka menjelek-jelekkan, suka merendahkan. Ya, dan itulah manusia. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pemimpin umat Islam. Dia seorang komandan perang. Pada saat perperangan, dialah komandan yang paling penting. Walaupun begitu, ia tetap sederhana. Ya, makanya ada orang pengen jumpa dia dengan Rasulullah, ya kan? Ternyata berjumpa dengan Rasulullah itu tidak sulit. Cukup datang temui. Berbeda dengan
Berbeda dengan kita nyari dulu, nyari bersama. Kenapa? Karena sulit bertemu. Kapan kita bisa jumpa nih? Ketika kita menjadi manusia biasa. Ini macam kalian yang Pak Ustaz biasa saja bisa dijumpa. Tapi nanti jadi orang yang hebat, bisa tak kalian jumpai lagi? Belum tentu. Ya, makanya kita mesti mencontohkan Nabi Muhammad. Beliau kedudukannya sangat tinggi, tetapi sangat rendah. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor. Bahkan sampai kepada menyuapi orang tua yang buta, yang sibuk mencaci dia. Ada orang buta yang belakang, dengarkan. Ada orang buta semasa hidup Rasulullah, kemudian Rasulullah tersebut selalu membantu dia, menyuapi dia. Pernah dengar ya? Ya, begitu rendah hatinya Rasulullah. Orang tua ini buta, disuapinya ketika lapar dengan baik-baik, dengan lemah lembut, sehingga makanan yang dimakan oleh orang tua buta ini sangat enak dan cocok untuk dia. Walaupun begitu dia orang tua sibuk mencaci Rasulullah, itu kalau dia begini-begini, wah, itulah pokoknya. Dan ketika posisi beliau ini digantikan oleh para sahabat, diganti oleh sahabat, digantinya, disuapinya orang tua ini. Orang tua ini terkejut, karena bukan yang biasa ya. Kenapa? Karena dia bertanya, karena dia tidak nampak. Dia buta, dia nggak tahu siapa yang menyuapi dia. Terus ditanyalah, siapa yang dulu yang menyuapi dia? Ternyata itulah orang yang selalu ia caci maki, yang selalu ia jelekkan. Ternyata itulah Rasulullah yang memperlakukan dia dengan sangat baik. Nah, untuk itu zaman dahulu, zaman kita sekarang ini bagaimana? Bisa tak kira-kira kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah tanpa Rasulullah? Bisa atau tidak? Tidak bisa, Pak Ustaz. Gini, contohnya begini. Kalian bisa tidak menulis, misalnya kalau kita menggunakan alat tulisnya cuma satu, pena saja, ya, pena, pensil, spidol, apa lagi, pokoknya alat tulis semuanya. Bisa nggak kalian membuat tulisan tanpa alat tulis? Tidak bisa. Begitu juga dengan Rasulullah itu yang menjadi contoh dalam kita beribadah kepada Allah. Jadi dalam beribadah, dalam beradab, berakhlak, itu kita mesti mencontoh Rasulullah. Nah, bagaimana mungkin kita mencapai derajat yang mulia di hadapan Allah tanpa meniru Rasulullah? Tidak akan bisa. Ya, makanya dalam agama kita ini, agama Islam, kita mesti berpanutan kepada Rasulullah, bukan sembarang dibuat, paham? Nah, kalau sudah paham anak Pak Ustaz, bagus sekali. Besok rajin baca sejarah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Bagaimana sikap dan akhlak Nabi Muhammad kepada orang tuanya? Bagaimana? Dari mana kalian tahu ia baik? Dari bukunya. Kalau baca ceritanya, Pak Ustaz, kemarin saya baca ternyata Nabi Muhammad itu ketika bersama anak-anak pamannya, ya kan, dia tidak bercela,
tidak berkelahi. Oh, ya, ya kan? Tak berkelahi, tak suka berebut tak makanan macam orang kelaparan saja, ya kan? Oh, sama ada suka gitu kan? Oh, ada makanan enak berebut, boleh atau tidak? Bagilah dengan baik. Bisa semuanya. Jadi nak Ustaz, kita harus menjadi orang yang baik. Mulai kapan kita jadi orang baik? Mulailah dari sekarang. Ini saya tanya nih terakhir, episode terakhir. Kalau kalian jadi orang baik, kira-kira bangga tak orang tua kalian sama kalian? Sayang tak orang tua kalian sama kalian? Bahkan bertambah kali lipat sayangnya terhadap kalian. Yang nakal saja disayangi orang tua, apalagi yang baik. Yang baik itu bagaimana Pak Ustaz? Yang mendengarkan orang tuanya, yang berterima kasih kepada orang tuanya. Saya berterima kasih. Ya. Kalau orang tuanya mampu kalian, memberikan sesuatu kepada semampunya, terimalah dengan apa ada. Nah, jangan dipaksain. Ya, misalnya kalian baru punya jilbabnya satu, ya kan? Pakailah yang dia berikan, pakailah itu yang dia berikan. Jangan meminta lebih. Mak, saya mau pakai jilbab yang mahal-mahal itu, yang macam-macam artis itu. Yang sampai 300.000 satu, ya kan? Tak ada guna. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Anak Pak Ustaz, sekarang akhir zaman, banyak orang yang hanyut dalam zaman akhirnya apa? Ada anak yang menjual rumah orang tuanya dan harta orang tuanya demi keperluan dan kesenangan dia sendiri. Makanya hati-hati. Sekarang akhir zaman, orang kayak gitu tuh hebat atau tidak? Enggak hebat. Ya. Dia melakukan perbuatan yang sangat buruk. Masa harta orang tuanya, rumah orang tuanya, dia pengen sesuatu digadaikannya. Ini saya jual, ya betul. Terus orang tuanya mau tinggal di mana? Ya, itu bukan anak yang berterima kasih kepada orang tua. Paham Pak Ustaz? Jadi kalau kalian pengen sesuatu, apalagi bentar lagi kita naik ke kelas. Kalian biasanya dikasih apa? Dikasih sepatu baru, dikasih tas baru, dikasih buku baru, dikasih pena baru, ya kan? Semuanya baru. Yang dapat berterima kasih. Oh Pak Ustaz, orang tua saya cuma bisa nanti naik kelas cuma ngasih tas baru. Terima kasih. Ya, jangan dipaksa sepatunya harus baru. Jangan semuanya dipaksa mesti yang baru. Paham Pak Ustaz? Kalau sudah paham, bagus sekali. Ya, baik, kira-kira itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa cintai orang tuanya, sayangi orang tuanya, berlemah lembutlah kepada orang tuanya, dan berterima kasihlah apa yang orang tua berikan kepada kita semua. Demikian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.